Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Cincin Riantoni SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Syahla Maimun Rosyadah. Saya Gia Enzelita. Saya Kalisa Zahira. Saya Meriana Nur Hidayah. Saya Lira Asmiranda. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan tentang mekanika pesawat sederhana. Pertama, pengertian mekanika relevansi dalam kesehatan. Pesawat sederhana adalah alat yang mempermudah pekerjaan dengan mengubah gaya, namun tidak mengubah total usaha. Prinsip utamanya adalah hukum kekekalan energi dan keuntungan mekanis. Yang pertama, hukum kekekalan energi adalah energi yang tidak hilang atau diciptakan, hanya berubah bentuk. Yang kedua, keuntungan mekanika adalah perbandingan gaya bebas dan gaya kuasa. Yang ketiga, tuas atau pengungkit adalah batang kaku berputar di titik pusat, di titik tumpu. Yang keempat, katrol, yaitu roda beralur dengan tali. Yang kelima, keseimbangan, kondisi objek diam atau bergerak konstan. Yang kedua adalah penerapan tuas dan katrol dalam alat bantu angkat pasien. Penerapan tuas dan katrol dalam alat bantu angkat pasien sangat membantu mengurangi gaya yang dibutuhkan. Contohnya, tuas pada bed pasien, manual, dan elektrik, memudahkan penyesuaian posisi. Alat mengangkat pasien atau patient lifter menggunakan katrol untuk memindahkan pasien dengan keterbatasan gerak, mengurangi risiko cedera. Sistem katrol juga digunakan untuk mengangkat pasien dari tempat tidur dengan aman, memanfaatkan katrol tetap, bergerak, dan majemuk. Dalam ambulasi dini, pasien lifter dengan katrol memfasilitasi pergerakan pasien dengan lebih mudah dan aman. Prinsip mekanika dalam desain dan penggunaan kursi. 1. Distribusi berat dan bidang miring. Kursi roda dirancang agar distribusi berat tubuh pasien berada pada posisi seimbang sehingga tidak mudah terbalik atau miring. Posisi roda belakang yang lebih besar membantu menopang sebagian besar berat tubuh. Yang kedua, roda dan poros sebagai pesawat sederhana. Kursi roda memanfaatkan prinsip mekanika pesawat sederhana berupa roda dan poros. Roda besar di bagian belakang meningkatkan momen gaya sehingga pasien dapat menggerakkan kursi roda dengan tenaga yang lebih kecil. Sementara itu, roda kecil di bagian depan berfungsi menjaga arah dan meningkatkan kelincahan manuver. Yang ketiga, ergonomi dan kenyamanan pasien. Desain kursi roda yang menerapkan prinsip ergonomi, yaitu menyesuaikan alat dengan kebutuhan anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Sandaran punggung, dudukan, serta pijakan kaki disesuaikan agar tidak menimbulkan tekanan berlebih pada tulang belakang, otot maupun pembuluh darah. Fitur tambahan seperti bantalan duduk, pengaturan tinggi sandaran, dan pijakan kaki yang fleksibel mendukung kenyamanan pasien serta mencegah komplikasi seperti luka tekan. Keseimbangan tubuh dalam mobilitas pasien. Keseimbangan tubuh penting untuk menjaga stabilitas pasien selama mobilitas, mencegah jatuh, dan mendukung proses rehabilitas. 1. Teknik menjaga keseimbangan saat pasien berjalan. Posisi perawat berdiri di sisi lemah pasien, menompang siku atau pinggang dengan lutut sedikit ditekuk. Prinsip body mekanik. Punggung tegak, gunakan otot tungkai dan kaki selebar bahu untuk stabilitas. Alat bantu, gunakan tongkat, walker atau tripod sesuai kemampuan pasien. Lingkungan aman, jalur bebas hambatan, pencahayaan cukup, alas kaki anti-slip. Komunikasi, beri instruksi jelas dan sesuaikan kecepatan berjalan pasien. Jika kehilangan keseimbangan, topang pasien dan arahkan ke posisi aman. 2. Peran tenaga kesehatan dalam menjaga stabilitas. Pengkajian, nilai kekuatan otot, koordinasi, dan resiko jatuh. Dukungan fisik, dampingi saat berdiri dan berjalan, gunakan guide blade. Edukasi dan motivasi, latih teknik mobilisasi dan berikan dorongan fisiologis.
Alat bantu, bantu memilih dan mengajarkan penggunaan dengan benar. Guna lingkungan aman, pastikan area bebas hambatan dan pencahayaan cukup. Kolaborasi, bekerja sama dengan fisioterapis, dokter, dan keluarga dalam rehabilitas. 3. Pencegahan resiko jatuh dan cedera. Pengkajian resiko, gunakan alat ukur seperti Morse, Valstell, atau Hendrix. Teknik aman, gunakan prinsip body mekanik dan pendamping saat berjalan. Alat bantu, sesuaikan dengan kondisi pasien dan pastikan dalam keadaan baik. Lingkungan, bebas hambatan, terang dan tidak licin. Edukasi, ajarkan cara berpindah dengan benar dan libatkan keluarga. Monitoring, observasi kelelahan, keseimbangan, dan evaluasi resiko saat jatuh secara berkala. Studi kasus atau simulasi, contoh kasus penggunaan hoist dan kursi roda. Seorang pasien laki-laki berusia 68 tahun dengan riwayat stroke iskemik 3 bulan lalu mengalami hemipares sisi kanan. Pasien memiliki berat badan 78 kg, tinggi 170 cm. Dengan tingkat kemandirian total care, tidak mampu duduk, berdiri, ataupun berpindah tempat sendiri, perawat ditugaskan untuk memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda agar pasien dapat mengikuti latihan mobilisasi ringan di luar ruangan. Langkah-langkah praktik: 1. Persiapan. Perawat melakukan hand hygiene dan menjelaskan prosedur pada pasien untuk mengurangi kecemasan. 2. Pelaksanaan. Pemasangan seling. Perawat memiringkan pasien secara ergonomis dengan bantuan teknik log roll. Sling dipasang di bawah tubuh pasien. Tali sling dikaitkan ke pengait hoist dengan posisi simetris. Hoist dioperasikan perlahan, memastikan tubuh pasien tetap sejajar. 2. Mengangkat pasien dengan hoist. Tali sling dikaitkan ke pengait hoist dengan posisi simetris. Hoist dioperasikan perlahan, memastikan tubuh pasien sejajar. 3. Memindahkan pasien ke kursi roda. 4. Evaluasi pasca transfer. Evaluasi efektivitas dan keamanan berdasarkan prinsip mekanika tubuh. 1. Efektivitas. Hoist menggunakan perawat memindahkan pasien dengan berat badan 70 kg tanpa memerlukan tenaga berlebihan. Proses transfer lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pemindahan manual. Pasien merasa lebih aman karena tidak ada tarikan atau angkatan langsung oleh perawat. Mengurangi jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan cukup 1-2 orang dibandingkan manual transfer yang bisa butuh 3-4 orang. 2. Keamanan. Penggunaan hoist dan kursi roda dievaluasi menggunakan prinsip mekanika tubuh. 1. Keseimbangan. Hoist memiliki basis roda yang lebar, menjaga kestabilan saat beban diangkat. Kursi roda memastikan rem terkunci sehingga tidak tergeser saat pasien dipindahkan. 2. Gravitasi. Pasien dijaga agar pusat gravitasinya tetap berada dekat dengan sling dan hoist sehingga tidak terjadi ayunan berlebihan. Posisi kursi roda sejajar dengan arah turunnya hoist, minimalkan perpindahan horizontal. 3. Tuas dan beban. Hoist berfungsi sebagai alat tuas modern yang memindahkan beban besar dengan tenaga kecil. Prinsip ini melindungi perawat dari risiko cedera muskuloskeletal atau low back pain, cedera bahu, dan sebagainya. 4. Penggunaan otot besar. Perawat hanya menggunakan otot besar atau paha punggung saat menggeser sling dan mengatur posisi pasien. 5. Keselamatan pasien atau risiko jatuh sangat minimal karena hoist menopang seluruh tubuh pasien. Risiko luka tekan dicegah dengan memastikan sling terpasang dan tidak menekan lipatan kulit. Selanjutnya, kesimpulan. Mekanika pesawat sederhana adalah fondasi penting dalam fisika yang memungkinkan kita mempermudah pekerjaan dengan mengubah besaran atau arah gaya tanpa mengurangi total usaha. Tuas dan katrol adalah 2 jenis pesawat sederhana yang paling fundamental dan memiliki aplikasi luas.
Tuas bekerja berdasarkan prinsip tik-tik tumpu, beban, dan kuasa, sementara katrol memanfaatkan sistem roda dan tali. Keseimbangan baik translasi maupun rotasi krusial untuk memastikan stabilitas dan efektivitas kerja pesawat sederhana. Pemahaman tentang prinsip-prinsip ini tidak hanya menjelaskan cara kerja alat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar perancangan mesin-mesin kompleks dan teknologi modern. Yang terakhir, saran. 1. Eksperimen praktik. Lakukan percobaan dengan model tuas dan katrol untuk memahami konsep keuntungan mekanis dan pengaruh gesekan. Yang kedua, studi lanjutan. Pelajari penerapan pesawat sederhana dalam sistem yang lebih kompleks seperti robotika, biomekanika, atau alat bantu disabilitas. Yang ketiga, analisis kasus. Tinjau contoh nyata di mana kegagalan, keseimbangan, atau desain yang buruk menyebabkan masalah untuk menekankan pentingnya perhitungan yang akurat. Yang keempat, pengembangan materi. Buat materi pembelajaran interaktif seperti simulasi atau model 3 dimensi untuk memvisualisasikan prinsip kerja pesawat sederhana. Yang kelima, optimasi desain. Teliti cara mengoptimalkan desain pesawat sederhana untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian akibat gesekan. Yang terakhir, pendidikan masyarakat. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip pesawat sederhana melalui demonstrasi atau lokakarya sederhana. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.